marketing tuh kan selalu diasosiasikan sama kreativitas karena sampai ada istilah ya. Jadi iklan-iklan yang kreatif aja dibilangnya wah ini S3 marketing nih. Seolah-olah tuh marketing tuh cuma tentang kreativitas ya. Nah, menarik banget bahas soal itu ya, soal marketing dan kreatif. Dan kali ini di podcast Insighty kali ini kita udah kedatangan orang yang kayaknya cukup berwenang untuk ngomongin kegelisahan, anxiety tentang kreatif dan hubungannya dengan dunia marketing dan mudah-mudahan jadi insight. Welcome Andreas. Mirip siapa? Hah? Mirip siapa? Nggak tahu mirip siapa. Andre, kenalin dulu dong Andre. Lu tuh siapa sih? Terus abis itu perjalanan karir, terus bisa nyampe di posisi ini itu gimana sih Andre? Pertama thank you. Sama-sama. Iya, gue kalau malah nggak bilang thank you loh gue. Kalau gue yang mengundang. Kalau ditanya gue siapa, saya masih buruh Pak sampai sekarang. Itu dia kan. Kita Masih juga buruk. dong ya. Gue mungkin orang yang secara karir ada di dunia marketing sudah lama lah ya, sebagai seorang kreatif. Biasa bikin iklan, bikin campaign, yang pastinya ada nge-serve brand lah ya. Oke. Mungkin plus minus 20 tahun lah. 20 tahun plus minus. Bapak juga udah lama Pak. Masa sih ya? Jangan suka nuduh. Plus minus 20 tahun. Ada beberapa sudah pindah-pindah company. Saat ini mungkin setahun setengah ini sudah coba bikin sendiri. Itu. Ya tetap buruh Pak. Tetap buruh. Tetap buruh. Cuma Beda rekening aja. beda ya kan? rekening. Iya. Buruh yang ada di akte. Buruh ya. Betul. Itu dia kan. Oke, nah kalau sepanjang ngerjain kreatif kan intinya lu dari dulu kan kerja cari ide buat bikin iklan lah gitu ya, kerja di agency. Boleh sebutin nggak kalau boleh disebutin ya brandnya? Yang paling seru tuh semua pasti punya keseruan masing-masing. Tapi nggak tahu ada yang unik atau ada yang apa nggak sih? Yang kayak wah nih pas di sini gue enjoy banget atau gue dapat kesempatan untuk gimana banget gitu mungkin. Ya kayak lu bilang ya, setiap brand pasti ada keseruannya masing-masing, ada objektifnya masing-masing yang uniknya mungkin hanya di tahun itu, hanya bisa berlaku di tahun itu, briefnya adalah seperti itu gitu. Iya, kalau di tahun depan atau ke belakang mungkin nggak kayak gitu. Cuman ngejawab pertanyaan yang tadi ya, jadi gue tuh ngebiasain dalam 1 tahun kita bikin, maksudnya gue sama anak-anak ya, sama tim gitu ya. Ngebiasain dalam 1 tahun tuh kita harus punya satu kerjaan yang serve society. Oke. Bisa itu ada brief yang dari klien terus tiba-tiba ini cocok nih sama apa yang kita pikirin gitu. Oke. Atau yang memang keluar dari keluhan anak-anak gitu. Di tempat gue kok kayak gini ya gini. Ayo kita cari yuk masalahnya apa. Nah itu seru tuh. Selalu seru ya. Seru. Kita dulu pernah bikin itu kan? Itu maksud lo? Salah satunya yang kebetulan pas tuh. Iya. Oh ini mantan klien. Mantan. Mohon maaf, saya klien ya. Saya klien. Waktu itu kira-kira billingnya berapa? Oh gede. Lumayan. Tapi mereka mau diperpanjang nggak mau. Sombong. Mau diperpanjang nggak mau gitu kan. Enggak deh kita sorry ya penuh nih gitu katanya. Oh iya. Mungkin Setelah bikin campaign itu? Enggak, jauh setelah itu. Mungkin gue terlalu rese kali ya. Tapi itu menarik. Jadi waktu itu kita bikin campaign soal Hari Ayah ya. Tapi menarik idenya. Dan buat dia personal resonate banget karena ya pemikiran dia banget lah. Apa tuh kalau boleh diceritain? Ceritain deh. Jadi gue dibesarkan oleh seorang single mother yang saat itu, nggak tahu sih sampai sekarang mungkin ya, saat itu single mother tuh masih dianggap tabu ya sama society, dianggap sebuah kecacatan dalam hidup gitu ya, kalau dia jadi single mother gitu. Nah salah satu yang sangat mengganggu gua saat itu adalah justru bukan bagaimana persepsi orang luar terhadap single mothernya, tapi justru persepsi dia sendiri ngadepin keluar. Makanya saat itu ada brief yang wah ini pas banget nih campaign ini masuk, justru kita bikin di Hari Ayah.
secara messaging kita bilang ya selamat Hari Ayah kepada ibu-ibu yang juga sekaligus seorang ayah. Keren. Karena ada satu message yang menurut gue itu insight utamanya, bahwa apapun yang dipikirkan oleh ibu itu terhadap pandangan luar ke dalam seorang ibu itu nggak penting. Kenapa? Karena kita anak-anaknya yang dibesarkan oleh ibu itu, kita yang paling tahu. Kita yang paling tahu seorang ibu itu. Jadi no. Dulu ibu saya gitu selalu ngomong gitu, maafin mama ya, mama nggak bisa gini. Kita nggak perlu minta maaf. Karena kita sebagai anak-anaknya we have enough. Walaupun kasih sayangnya dari satu sosok bukan dua sosok. So that's the whole idea gitu ya. Ayo kita di Hari Ayah ini, yuk kita ngasih selamat Hari Ayah kepada semua ibu-ibu yang menjadi single mother, karena mereka deserve dapat itu. Jadi terus ntar dia nangis loh. Ntar lagi nangis sih. Waktu itu brandnya apa? Link aja. Ya? Link aja. Connection sama si brandnya gimana? Jadi pada waktu itu ada satu komunitas, jadi komunitas single mother across Indonesia. Ini nggak apa-apa ya, gue ngomong. Nggak apa-apa, boleh. Itu across Indonesia. Link aja kalau mau sponsor. Harus. Across Indonesia, dia jadi satu jembatan untuk mewadahi ibu-ibu itu. Dia kebanyakan UMKM, jadi jualan keripik, jualan apa. Visi saat itu, gimana caranya kita bisa tapping ke unbank, visi brandnya secara objektif ya. Orang-orang yang unbank, karena pada saat itu terutama untuk di banyak daerah itu susah untuk masuk karena banknya beda-beda. Andai kata ada bank yang andai kata sudah ada pun eksistensi bank itu di wilayah itu, dia kebanyakan dari mereka itu unbank. Jadi menggunakan tradisional banget. Yeah. Jadi waktu itu kita celebrate mereka sekaligus jadi masuk ke dalam komunitas itu gitu. Jadi kita support komunitasnya untuk bisa ayo kita gedein, kita bantu gedein your usaha mereka secara UMKM dan lain-lain dengan cara makanya pakai ini. Karena dengan ini bisa masuk gitu ke semua kalangan. Mau orang transfer dari mana pun nggak ada masalah saat itu. Tapi gue agak lupa ya karena itu udah cukup lama gitu. Kurang lebih kayak gitu ya secara visinya. Jadi lebih karena produk kita tuh kita mau tap in sebenarnya orang-orang yang itu tadi yang nggak punya akses ke perbankan. Terus habis itu kebetulan nih ada komunitas yang dan itu ya ketika ngomongin ibu-ibu single parents ya, itu kan akhirnya dia yang ngurus anak, dia cari uang juga dan kebanyakan terus habis itu bikin usaha inilah, usaha itulah. Nah, jadi pas banget secara segmennya kebetulan pas. Begitu. Menarik. Gue penasaran tapi deh. Dari sisi seorang creative director gitu lah ya. Lu juga melalui proses kayak kita FGD lah dan segala macam insight mining, atau lo ngelihat dari brief terus kemudian lebih banyak bertanya sama klien untuk dapet insight yang tadi supaya benar-benar bisa tahu apa yang mereka lalui. Mereka tuh adalah target marketnya. Untuk di case yang tadi kita bahas itu beda karena yang ngalamin gue sendiri. Jadi insight-nya pasti langsung datang gitu ya dari situ. Dan kebetulan memang ibu gue juga seorang UMKM. Jadi dia nyalon kalau dia gitu. Jadi gue tahu banget struggle-nya kayak gimana. Tahu banget udah mas struggle susah kayak gitu. Nyari duit halal tapi masih dijudge itu menyebalkan gitu ya. Jadi kebetulan insight-nya udah dirasain sendiri gitu. Oke. Nah, tapi in general menurut gue nggak cuma kreatif ya, tapi marketing juga, bahkan di segala hal yang sifatnya kita berhubungan sama manusia gitu. Hal yang paling sulit dilakukan adalah berusaha gimana caranya kita hidup menjadi target audience. Itu yang paling susah. Jadi kalau menurut gua
yang sering gue omongin gitu ke anak-anak gitu ya. Ide yang terbaik adalah ide yang personal. Gimana caranya lu bisa sepersonal itu sama idenya, sama case-nya, sama objektifnya. Kalau kita bisa sepersonal itu, kita ngeluarin sebuah ide itu cuman gini aja gitu. Mungkin buat orang lain tuh beda banget gitu ya, tapi untuk orang yang tinggal di sana ya emang gitu yang dibutuhin. Karena emang hidup di sana gitu kan. Nah, pertanyaannya lah ketika gimana kalau misalnya target audiensnya itu bukan kita, kayak apa ya, nyuruh diminta untuk bikin campaign anak kecil, bayi gitu, sedangkan belum punya bayi, ya itu kan gimana ya caranya gitu ya. Nah, cara terbaik adalah, ini cara terbaik, conventionally hiduplah bersama target audience, itu konvensional ya. You actually did it atau enggak? Iya, zaman dulu secara konvensional. Yes. Contoh? Produk apa? Ini gue ngomong zaman dulu ya. Zaman dulu namanya seorang planner, cara terbaik untuk dia mengerti insight adalah hidup beneran bersama target audience. Yang nginep lah. Iya, immersive study. Nginep lah. Ya. Cari tahu lah. Bahkan kalau misalnya emang harus nongkrong lah di sana gitu. Nah, pasti ada shifting lah, makin hari makin shifting. Banyak orang yang gue nyari di internet juga bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Betul. Well, gue nggak nyalahin. Enggak. Apalagi AI. Gue nggak nyalahin gitu. Cuman pertanyaan basicnya adalah, bener nggak dengan melakukan itu bisa hidup menjadi target audience? Kalau lu rasa bisa, so be it, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat lo? Kalau buat gua tetap beda ya. Promosi sedikit nih ya, agensi gua ya. Nggak apa, ntar invoice dikirim kok. Iya. Agensi lo bisa taruh. Iya. Nggak, kita mencoba untuk tetap kecil kan relatif ya, tapi tetap kecil. Dan kita berusaha untuk selalu intimate sama sebuah project. Dan maaf, jangan disalahartikan, tapi agensi gue nggak percaya planner. Oh iya? Oh menarik. Nah, ini agak kontroversial ya. Iya. Jadi musuhin banyak planner nih lo. Nggak apa-apa. Oh iya, malah sedih. Oke. Karena buat gue gini, tidak ada seorang kreatif yang bisa jadi kreatif yang oke kalau dia tidak memahami ilmu planner. Nggak ada. Dan tidak ada juga seorang planner yang jadi planner oke kalau dia tidak memahami ilmu kreatif. Oke. Jadi lo merge si role itu. Harus. Tunggu. Ini kan mungkin orang nggak tahu planner itu apa. Lo boleh jelasin nggak? Iya. Kita mah tahu. Kasih definisinya. Planner tuh gimana sih secara structure, job desk-nya apa, flow-nya. Nah. Jadi secara konvensional kalau di agensi modern itu departemen tuh ada 3. Ini kita ngomongin konvensional ya. Ada departemen planner, planning gitu ya. Ada isinya strategic planner, study planner. Ada departemen kreatif sama account. Nah, biasanya account tuh fungsinya yang berhadapan sama klien, dia ngambil brief, terus dia mencoba memahami ini arahnya kemana dari brief itu sama klien gitu ya. Nah biasanya habis itu ada sih beberapa yang planner tuh ikut ngambil brief, ikut coba memahami gitu. Tapi secara konvensional brief itu yang dari klien itu nanti diolah dulu oleh planner. Sama planner. Nah, planner ini yang tujuannya apa sih planner? Simpelnya gini, harusnya planner itu menentukan ini teritori direction-nya kemana gitu. Oke. Untuk arahnya kita bikin iklan ya. Supaya nggak terlalu lebar. Supaya kita tahu secara namanya macam-macam lah, ada positioning, ada spaces, banyak lah itu ya macam-macam. Tapi secara konvensional dia menentukan ini loh kita main teritorinya ini. Nah, planner dan kreatif biasanya, planner itu akan mengeluarkan insight. Ini insight audience, insight market, insight bisnis, trend, itu semuanya dari planner. Nanti kreatif mengolahnya jadi messaging utama apa, sama eksekusi atau how to say-nya kayak gimana. Ribet lah pokoknya ya kan? Menyenangkan. Karena gini,
FGD secara general itu oke, mengetahui insight, tapi dia punya kelemahan. FGD itu. Forum ya. Kelemahan dia adalah ketika ada satu orang yang superior bisa menggerakkan opini, semuanya akan ngikut gitu. Betul. Padahal itu sesuatu yang harusnya bukan ditanya secara gamblang, tapi diamati gitu ya. Ini orang kenapa ini gini gitu ya. Nah makanya again tuh kalau sekarang gitu, gua lanjutin supaya jangan salah nangkap ya. Bukan gua nggak percaya sama departemen planner, bukan. Tapi yang gua nggak percaya adalah harusnya sosok itu tuh merge jadi satu. Harusnya. Fungsinya tetap dibutuhin. Tapi jangan dipisah, karena kalau dipisah si kreatif ini ada risiko dia tuh sebenarnya nggak benar-benar ngerti gitu ya. Betul sekali. Terus kayak asif kreatif nunggu brief dari planner. Gitu betul kan. banget. Nggak benar-benar memahami. Menurut gue sih yang paling susah even di FGD atau IDI adalah kita memahami emotionnya. Betul. Emotion dari si konsumen ya. Makanya tadi lo bilang kalau ketika insight-nya datang dari diri lu sendiri, lu benar-benar merasakan emotionnya kayak gimana, struggle-nya nyokap lu kayak gimana. Biasanya itu yang lebih personal, yang lebih apa ya, secara kreatif tuh lebih powerful nggak sih? Gitu. Betul banget. Makanya itu jadi dimar sekali. Make sense sih. Ada beberapa brief itu beneran yang kayak, hah gimana? Kita untuk orang yang nongkrong di bengkel, gimana ceritanya? Nggak ada yang tahu kan? Ya udah. Mana kreatifnya ini siapa? Oh ini PIC-nya gini. Udah lu sana 1 hari 2 hari ini gue blocking ya. Maksudnya absen tetap jalan, nongkrong sana. Beneran nongkrong sana gitu. Tapi dia pulang dengan sesuatu. Jadi gini, walaupun secara ide bukan ide yang menggelegar, dengan lo melakukan itu udah pasti checklist, ini udah bener pasti insight-nya. Gitu. Dan itu yang mahal itu. Sekarang. Gitu. Nah kalau ngomongin itu jadi nyambung nih. Ini kan jujur di luar ekspektasi banyak orang pasti. Wah kalau ngundang sosok kreatif legendaris gitu ya. Ngomongin soal kreatif. Ternyata ini ngomongin soal insight, soal ngerti konsumen. Nah, kalau disuruh, apakah menurut lo bahan bakar atau porsi besarnya dari creativity itu adalah mengerti orang itu? Atau berapa sih porsinya dan sisanya apa? Jadi ini gini ya, kita balik ke masa zaman dulu kita masih muda ya. Masih kita masih muda. Iya. Gue. Iya. kita. Zaman dulu tuh kalau gini itu, udahlah cuma 2 hal kok. What to say apa, how to say apa. Iya kan? Zaman dulu selalu kayak gitu. What to say-nya apa nih? How to say-nya gimana gitu. Nah, ini adalah 2 skill yang berbeda. What to say itu menentukan lu tuh harusnya ngomongnya apa. Nah, disinilah sebenarnya policy planner tuh sangat dibutuhkan. Udah lu teritorinya itu gitu loh. Gimana mengemasnya supaya secara message tuh tepat di sana gitu. Nah, how to say itu banyak yang bilang teritorinya kreatif, betul. Tapi sebenarnya itu kan yang akhirnya ngebuat ada divisi ini gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu kalau menurut gua sekarang gitu ya. Teritorinya tuh satu ini adalah ilmu komunikasi, bagaimana kita berkomunicate gitu. Satu lagi adalah ilmu memahami, analyze gitu. Nah, what to say akan terjadi dari sisi analyze. Ini dari gini, ini ya. Itu kan nature-nya insights gitu. Nah, satu lagi dari ini nih, terus gua harus ngomongnya gimana? Kesini. Nah, kreatif yang dibilang kreatif di luar gitu ya, maksudnya semua orang ngomong, lu kurang kreatif nih, kurang apa. Kebanyakan itu ngomong tentang how to say. Di next-nya yang kedua itunya tadi, bukan di what to say. Itu yang ya gue nggak menyalahkan market, cuman seringnya banyak iklan atau konten atau apapun lucunya banget atau bisa ngebuat kita sedih apa, tapi miss the target. Ini sebenarnya mau ngomongin apa gitu ya. Nah, itu artinya ini kreatif banget gitu ya. Tapi si pembuat ini, dia yang tadi gue bilang, dia tidak
atau kurang memahami ilmu planner. Oke. Jadi nggak connect gitu loh. Ya, Kayak gitu. Inilah yang sering kejadian dibilang S3 marketing. Iya. Tapi salesnya kok nggak gerak ya? Betul. Begitu kali ya. Betul. Cuman memang Walaupun nggak cuma itu ya. betul. Nah, itu Iya. yang itu harus digaris bawahi juga gitu ya. Seorang marketing, seorang brand spesialis, seorang apapun, dia punya tugasnya untuk mencoba, membuat orang nyobain pertama kali, membuat apa dan lain-lain. Tapi peran utama sales itu tiba-tiba naik dan lain-lain, ya balik lagi produknya. Ya, ada banyak faktor lah di sana. Banyak banget faktornya. Oke. Tapi gue jarang banget dengar orang kreatif ngomongin Makanya. soal bisnis, Itu dia. ya kan? Kan Ngomongin beda. soal Yang punya sekarang soalnya. Oh iya, beda. Ya, owner ya. Tapi buat lo sendiri, lo tuh memang masukin proses untuk mengerti bisnis konteks nggak di dalam proses kreatif lo? Harus. Bagaimana caranya? At least yang paling sederhana adalah memahami si produk ini atau service ini itu main di kolam di mana, di ranah market. Itu udah paling basic banget. Tanpa memahami itu kita jadi nggak tahu, karena biasanya yang terjadi adalah kita akan nanya ke klien, ini kompetitornya siapa? Biasanya kayak gitu. Tok, selesai di sana gitu ya. Iya. Nah, tapi tanpa kita bisa memahami market, dia ini diperuntukkan masuk ke dalam kolam ini loh, di market gitu ya. Tanpa kita memahami itu, kita tuh beneran nggak tahu yang disebut kompetitor itu dalam ranah apa. Nah, ini contoh ya. Contoh gini. Ada banyak banget sekarang brand atau service yang sebenarnya secara service atau produk itu nggak head to head. Sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi karena tidak ada lagi yang saling mirip, dia harus dianggap sebagai kompetitor. Itu kan kita harus mengerti itu gitu. Karena tanpa itu jadi bias. Kita cuma taunya, oh iya USP-nya beda. Oh udah bikin gini aja. Nggak gitu kan. Padahal bisa substitute. Gitu. Iya. Oke. Jadi lo nggak cuma membandingkan dan ngeliatin komersialnya si kompetitor ini begini, tapi lu juga memahami bisnis konteksnya mereka. Gitu. Contoh misalnya kopi, orang mungkin udah harus consider matcha sebagai kompetitor juga. Iya, karena mensubstitute. Itu gitu contoh ya. tuh. Itu contohnya. Iya. Menarik. Contoh berikutnya adalah siapa sih yang nyangka e-wallet akan bertanding bersama conventional bank? Iya. Itu kan di zaman sekarang kita nggak consider. Itu pasti head to head juga gitu kan. Iya. Gitu kayak gitu. Dibunuh sama Chris. Iya kan? Sama Chris. Begitu ada Chris sudah semua selesai. Iya kan, mau ngapain lagi kita punya. Itu salah satu contoh dari banyaknya variasi brand yang sekarang udah bingung gitu. Udah kemana-mana gitu. Iya. Which is interesting lah di market. Kalau soal brief, Andre, ini kan selalu jadi omongan ya. Jadi jujur, gue pernah ngobrol sama seseorang yang ada teman punya agensi. Gue lupa siapa gitu ya. Gue nanya gitu. Waktu itu sama, gue masih di kantor yang sama itu juga. Terus gue bilang kayak, agensi sekarang nih, ya waktu itu gue kesulitan cari agensi lah ya. Terus agensi sekarang kok begini ya. Terus dia bilang, bro, gini, lo nggak bisa judge agensi hanya dari outputnya doang. Tapi agensi itu kan bergantung sama brief juga. Iya. Nah, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan kalau mau bercurhat soal brief yang diberikan oleh klien tuh seberapa penting dan butuh apa sih supaya kalian juga nih enak nih. Iya. Apalagi zaman sekarang ya. Sebenarnya gini, zaman sekarang tuh kita pelaku kreatif nggak cuma dituntut untuk membuat iklan yang bagus, tapi kita kadang-kadang diminta juga untuk bikin direction secara bisnis yang oke. Oh, udah masuk ke arah sana? Mau nggak mau jadi ke sana. Mau nggak mau. Oh, gimana tuh? Maksudnya dari point of view kreatif memberikan business direction. Ya. Bukan point of view kreatif tapi point of view creative agency. Jadi bukan as a person ya, tapi as a sebuah institusi yang jadi partneran gitu ya. Oh iya. Contoh gini, ada beberapa klien gua mau sekarang atau di kemarin gitu ya. Dia datang itu
meminta kita itu di brief yang levelnya tuh ini udah bukan cuman bagaimana kita serving brand dalam level bikin iklan nih, tapi harus ngebantuin ini kira-kira dijualnya gimana ya. Itu kan itu bahasa yang menurut gua mau nggak mau kita harus jadi paham marketnya dia kayak gimana, source of income-nya, dalam arti ini target audience-nya tipikalnya kayak gimana dan lain-lain. Kalau misalnya secara bisnis, nah ini kadang-kadang gini ya, lo agency tapi secara objektifnya yang dikasih tuh objektif bisnis. Kayak contohnya gini, oke, objektifnya apa? Objektifnya adalah 4% increment sales. Itu mau nggak mau kita mesti paham dong. Nah tapi ya mungkin gue agak gatal aja, gue sama teman-teman ini ya, kami ini agak gatal. Kalau kita diminta secara objektif mempertanggungjawabkan increment 4%, kayaknya solusinya gini deh Pak, gini deh Bu. Jadi udah bukan kayak ngasih iklan lagi atau bikin ini, enggak. Jadi kayaknya, udah business solution. Brand partner ya. Kayaknya kita mesti ngembangin target audience ke sini deh. Kayak gitu ya. Ini research-nya kayak gini, kayaknya peluangnya ada gini. Terlepas diterima atau nggak diterima, ini ada salah satu quote yang gue pegang sampai detik ini ya. Salah satu ini gue ya, orang yang gue look up banget lah gitu. Dia bilang gini, kita tidak dibayar sebagai agensi, kita tidak dibayar untuk mengiyakan apa kata klien. Kita dibayar untuk memberikan pekerjaan yang baik. Terlepas Anda atau klien mau menerimanya atau enggak, itu bukan urusan kita. Atau itu bukan tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab kita adalah kita ngasih yang menurut kita ini yang bener loh. Gitu. Jadi gue datang ke brand as a partner, ya ini yang menurut kita oke seperti ini. Kalau nggak disetujuin ya nggak apa-apa. Karena ya kita bukan dunia yang ini salah ini benar, enggak ya. Maksudnya beauty dari marketing itu kan memang nggak pernah ada template-nya. Yang hari ini works, besok belum itu works gitu kan. Ya udah, let's try aja gitu. Tapi gue penasaran deh, jadi mau nanya ke Wina. Kok nanya ke gue? Kenapa ke lu? Karena nanti gue juga punya pendapat sendiri sih. Tapi kalau menurut lo, fair nggak sih agency untuk dikasih PR itu tadi? PR soal bisnis, increase sales gitu ya. Menurut lo gimana? Sebenarnya enggak, tapi dari point of view investment mau nggak mau gitu. Karena balik lagi ya, kan kita hitung-hitungan banget ya, cost ratio gitu kan. Masalahnya contohnya misalnya TV gitu ya. Nah, investmentnya kan pasti paling gede untuk brand building dan yang lain-lainnya. At least ATL tuh 60% dari budgetnya kita harus kita cemplungin ke sana gitu ya. Dan itu biasanya akan dihandle oleh brand partner gitu. Jadi kita berasa kayak bentar, KPI-nya dia juga harus mirip dong sama KPI gue. Nah itu gitu. kan. Kadang-kadang dikasihnya market share, kadang-kadang dikasihnya business increment gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, bentar, emang mereka ngerjain kerjaan sales kita gitu kan? Itu kan dia. Enggak ya. Itu dia. Tapi sebenarnya itu cuman bentuk dalam tanda kutip adalah secara indirect. Itu mau bilang bahwa kita tuh harus bikin communication yang spot on, yang relevan gitu. Supaya mereka merasa, maksudnya brand partner kita merasa bahwa ini adalah bisnis kita bersama gitu. Sehingga sebenarnya yang kita pengen atau tujuannya adalah ownability-nya gitu. Jadi kita harus benar-benar kita pikirin nih, kita crack dengan baik consumer insight-nya. Yuk kita home immersion bareng-bareng. We're in this together di project ini gitu ya, supaya ujung-ujungnya bisnis increment-nya hit gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak bilang jualan ya, nggak gitu sih gitu. Walaupun kalau dilihat-lihat kayaknya KPI-nya lagging banget kan. Karena kenapa? Karena brand partner kan nggak ngerjain jualannya dan yang lain-lain gitu. Itu dia. Karena kalau gue begini, pertama ya ini kalau gue ya nggak bilang bahwa ini benar apa salah, tapi kalau menurut gue dan apa yang gue lakukan, gue nggak pernah kasih itu ke agency naikin sekian persen. Kenapa? Karena balik lagi agency ini servisnya cuma sebagian kecil dari lever yang kita punya.
Jadi kalau kalau kontrolnya dia cuma di komunikasi, terus dia expect naikin sales, kayak kok nggak fair amat. Itu satu. Terus kedua, ya tugasnya orang marketingnya ngapain di situ? Nggak usah pakai orang marketing, udah CEO langsung pakai agensi aja. Kan seolah-olah jadi begitu. Nah, terus kedua juga begini. Ini juga menarik ya. Jadi kita harus sadar ya. Klien juga harus sadar bahwa nggak semua, tapi banyak sekali orang agensi yang sepanjang karirnya hanya di agensi, gitu ya. Tidak mengeneralisir, tapi balik lagi sama kayak tadi ya, di awal kan kita ngomongin, wah lo harus hidup sama ini biar lo ngerti gitu ya. Gue dulu kan awal karir gue di agensi, dan sama waktu gue di agensi gue merasa bahwa kita bisa bantu gitu ya. Tapi memang begitu gue sekarang ada di client side, ada banyak hal yang dulu gue nggak lihat, dan ketika gue nggak lihat terus gue di-expect untuk nge-deliver itu, ya jadi nggak fair gitu ya. Beruntung kalau punya agensi yang punya pengalaman ya, kayak Andre kan pernah di client side juga, gitu. Jadi mungkin kayak dia punya perspektifnya dulu waktu dia megangin KPI sales, akuisisi customer dan lain sebagainya. Jadi mungkin dia masih bisa dapat. Tapi kan nggak semua agensi punya pengalaman gitu, dan banyak sekali agensi yang timnya itu nggak punya pengalaman di klien. Jadi kalau gue melihatnya kayak kalau kita ngelempar begitu, jadi kayak ya balik lagi terus orang marketingnya buat apa? Dan sekarang tuh kan dikit-dikit performance based nih. Kalau gue spend naiknya berapa? Kalau gue spend naiknya jadi berapa? Terus gue jadi mulai mikir marketing nih kayak berubah jadi maklar gitu kan. Kita maklar perusahaan, dikit-dikit lempar aja ke dia. Nih kalau gue spend jadi berapa? Ini jadi kan gitu ya. Padahal enggak, itu kan tanggung jawab kita sih. Tapi itu menurut gue gitu. Walaupun ya disyukuri aja jadi ilmunya nambah kan, Bre. Kalau gue ada perspektif yang agak mungkin agak bertentangan sedikit. Gue malah suka. Iya, enjoy, enak sekali ngurusin itu. Bukan hanya di level itu, tapi gue suka dengan banyaknya klien yang menganggap kita itu partner. Betul. Karena dengan seperti itu jadi memang beneran partner gitu. Bener. Dan gini, kadang-kadang bukan jadi fokus utama sih, ada increment lain-lain, jadi kita ngomong secara objektif bisnis gitu ya. Tapi just to let you know ya, kita ini segini loh bareng-bareng ya, gimana caranya gitu. Nah, gue ngalamin, gue suka, gue malah jauh lebih suka memang beberapa klien yang nge-share semuanya. Kalau emang ada keterbatasan, kasih tahu keterbatasan kita dari awal. Tapi sebenarnya ketakutannya kita dari client side adalah kita takut melimit idenya. Kadang-kadang. Ini menarik. Ini yang punya duit. Ini statement menarik, dan gue pengen banget ada yang ngeluarin statement kayak gini. Itu dia kan. Ayo Gimana? lo. Gimana? Ayo lo. Kok gue deg-degan? Enggak loh. Karena gini, basicnya ilmu creativity adalah ketika sebuah masalah itu bisa diselesaikan dengan batasan yang jelas. Oke. Jadi justru yang akan ngebuat bingung creativity adalah ketika kita sendiri nggak tahu batasannya apa. Termasuk budget. Termasuk budget. Iya. Tapi apa hubungannya budget dengan maksudnya yang kita pikirin adalah kalau budgetnya di limit mungkin lebih ke arah production cost-nya nanti akan jadinya mungkin akan jadi low budget film dan segala macam gitu. Mungkin nggak akan bisa explore misalnya kalau ngomongin TV CGI dan yang lain-lain gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa kita nggak usah di limit kali ya. Kan sebenarnya creative brief tuh harusnya nggak boleh banyak do and don'ts-nya. Asal konsekuen nggak sih? Kenapa? Asal konsekuen aja ya, nggak di limit dan beneran nggak di limit. Iya kan? Tuh. Kalau ujung-ujungnya udah ada budgetnya, kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Karena menurut gue gini, dengan kita tahu budgetnya sekian, dengan kita tahu harganya sekian, kita bisa memaksimalkan dari budget itu. Jadi sebenarnya pikiran kita kayak begitu tuh salah ya? Salah. Nggak perlu ya? Malah jadi ada miskomunikasi malah kalau misalnya dibuka dulu ya creativity jangan di limit lah, kalau ujung-ujungnya ada limit kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Iya, kecuali lu beneran nggak ada limit. Lo ngomong kita nggak ada limit kok gitu, terus dia tiba-tiba propose ideas yang produksinya misalnya 100M, terus oke, sip, bagus, yuk kita produksi, dia bakal happy. Tapi ketika lu ngomong nggak ada limit, ternyata ujung sorry ternyata 100 juta ya.
Itu kan. Jadi lebih baik dikasih tahu dari awal limit gue cuma 100 juta. Contohnya kayak gitu ya untuk produksi gitu ya. Oke, kita akan maksimalkan dari 100 itu kayak gimana? Tapi dengan kayak begitu ide lo akan berarti kalau kayak gitu bahasanya bukan terlimit ya. Ide lo akan skillnya jadi mengecil instead of lo bisa keluarin output yang besar nggak? Kenapa kita mesti ngeluarin output besar kalau ternyata budgetnya nggak bisa cover? Iya. Ngapain? Betul. Berarti kan kalau kayak gitu si budgetnya melimit output idenya ya. Bener kan? Betul. Tapi memang segitu kan budgetnya. Iya. Jadi kenapa nggak dikasih tahu di awal? Sama kayak ini nggak sih, Win? Kayak lo gambar. Ayo gambarnya berapa gede? Bebas gitu ya. Terus lo udah siapin gambar yang panjangnya sepanjang Jalan Sudirman. Terus ternyata ujungnya dia bilang, sorry gitu cuma bisa 2 meter. Wah itu kan adjustmentnya kan jauh banget kan. Salah nggak sih kalau misalnya kita tuh dari tim client side berpikir kita pengen ngelihat yang seoptimalnya, semaksimalnya bahkan, terus udah gitu abis itu kita trim berdasarkan yang kita suka. Nah ini menarik nih, karena bahasa seoptimalnya dan semaksimalnya itu sangat relatif. Optimal di harga 2M sama optimal di harga 1M 10M sama 10M itu beda kan. Jadi lebih baik kita mengoptimalkan dari apa yang kita punya. Oke. Jadi mendingan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang kayak, gue kejadian gitu beberapa kali gitu. Gue nggak mau ngelimit ide lu lah. Jangan. Justru dengan lu kasih tahu ke gue segini, let's say gue cuma punya budget 100 juta nih, tapi gue pengen bikin video. Kalau lu ngasih taunya kita udah ngide terus ngomong kayak gitu, kita tapi kalau misalnya ngasih tahu dari awal, mungkin kita akan ngomong, oh gitu, ya udah. Tapi videonya gue giniin nih. Nah, videonya gue giniin adalah untuk nekel secara optimisasi. Ini yang kita bisa lakukan di harga segitu. Tapi secara ide itu kan nggak punya harga. Maksudnya nggak yang kayak ini ide harga 100M, ini ide harga 1M. Tidak. Yang punya harga adalah produksinya gitu. Produksinya yang dijual. Tapi itu nggak ngaruh ke idea generationnya. Justru gue sangat sebagian besar kali ya. Kecuali tiba-tiba lo nggak bisa bikin ide yang emang itu misalnya butuh CGI, butuh motion control misalnya, itu kan produksinya udah ini gitu. Jadi ya udah. Sebagian besar itu masalah budget itu habis di produksi. Iya. Jadi kayak tadi tuh gue ngelanjutin analoginya Bro Untung. Dengan lu gambar aja, oh iya kita propose gambar satu Sudirman gitu. Nah, ternyata kanvas kita cuma 2 meter. Maka yang udah propose 1 Sudirman ya nggak mungkin lah. Ngetrimnya susah. Ditrim masuk ke 2 meter gitu kan. Ide baru itu. Tapi kalau misalnya dari awal kanvas kita cuma 2 meter ya. Tapi impact gua pengennya se-Sudirman. Let's do it. Oke, mendingan kayak begitu ya dari awal gitu. Ya. Ya udah di 2 meter ini gimana caranya dia punya impact 1 Sudirman. Iya. Ya, gitu kan. Jelek ininya kayak gitu kan. Iya. Nah, itu akan jauh lebih oke. Dan kita ngomongin limit tuh enggak cuma budget sih. Banyak hal sih, semuanya sih. Iya. Kayak targetnya siapa? Satu masyarakat Indonesia. Mati gitu kan. Teritorinya mana? Bebasin aja udah teritori. Wah, kayak gitu-gitu. Jadi karena termasuk ini yang sering banget ditanyain, lu punya referensi nggak? Kayak gimana? Itu enggak bebas, lu bebasin aja gitu. Sebenarnya itu tuh pertanyaan krusial. Karena in the end of the day, creativity itu about one of them adalah about expectation. Jadi kita tuh pengen tahu ekspektasinya tuh di level apa. Oke. Gitu. Kita juga kan harus paham, kan kita ngomong sama orang ya. Di ruang meeting kita berhadapan sama orang yaitu klien kita, di luar sana kita berhadapan sama orang yaitu target audience kita. Semua orang punya ekspektasinya, punya preferensinya gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang bisa ngebuat ini tuh ada limit gitu. Ini teritorinya. Pengennya kayak gini. Oke. Dan kalau kayak gitu ketahuan nih kita mainnya tuh gayanya kayak gini. Jadi limit tuh nggak cuman budget sih. Apapun sih. Termasuk yang ada di brief itu tadi kan? Iya. Brief itu sebenarnya ngelimit, udah di sini aja. Iya, betul. Andre, tadi kan lo ngomong soal ini ya. Soal ada sesuatu yang berhubungan dengan subjectivity. Ya. Suka nggak suka kreatif itu kan subjektif.
at some level. Termasuk begini. That's why makanya ini kan mungkin salah satu hal yang cukup selalu jadi momok lah ya di marketing itu adalah kalau kita ngomongin finance dulu deh ya. Finance kan numbers. Yes. Hitam putihnya jelas. Kalau ngomongin kreatif itu kan nggak ada hitam putih. Dan disitulah makanya gue bilang soal subjectivity. Nah, gimana atau gini, ada nggak lo pengalaman di mana subjectivity klien ini bermain nih? Dan akhirnya yang paling sering kan sebenarnya begini ya. Gue kan karena pernah di dua posisi ya, pernah di agency dan pernah di brand. Yang paling sering terjadi adalah sampai kliennya itu sebenarnya cuma mau apa yang dia mau. Termasuk dia menjustify kualitas dari satu kreatif. Kalau dia nggak suka buat dia, ya dia akan tolak. Padahal target marketnya bukan segmennya dia. Ini kan sering banget kan, gitu. Dan kita kalau jadi anak buahnya pun kagok ya, kayak aduh gimana ya Pak, mau ngomong Pak, lu bukan target marketnya sebenarnya gitu kan. Gitu. Tapi selalu dia ngomong, coba lihat aja, saya nggak pernah lihat tuh iklannya kan begitu ya. Sampai kalau dulu zaman awal-awal gue masih awal karir ya. Itu sampai ada omongan bahwa orang itu pasang OH, bahkan bukan OH yang oke, tapi pasang dekat kantor. Supaya apa? Karena bos sering lewat situ. Nah, ya. Jadi dia kerja anak buah gua tuh kelihatan iklannya. Nah, lu jika sering lagi terjadi. Kan tuh kan. Gue sih enggak ya. Aduh. Gimana tuh? Ngadepin gitu. Ini kalau dibilang pertanyaannya bercabang banyak nih ya. Ya iya, makanya kan. Dari lu ya. Berawal dari subjectivity. Gue ngebahas, kita bahas yang ini dulu ya, yang turun temurun kayak gitu terus gitu ya. Kita bahas itu dulu ya. Apa ini yang turun temurun? Turun temurun kayak ini. Emang dari sononya bosnya begitu, kayak gitu terus sih, pengennya gitu. Ya. Begitu. Let's say ini tipikal yang kayak gitu ya. Iya. Gue pernah ditanya gini sama ya ada waktu itu tim lah nanya gitu, Mas, tapi ini ownernya tuh gini loh Mas, gini gitu ya. Mau bapak gitu ya. Gue bilang sama dia gini, mau dia kayak gimana, mau dia jungkir balik atau mau dia apapun, faktanya adalah secara bisnis sampai sekarang itu masih bertahan. Berarti ada yang benar di sana dari semua hal yang salah yang lo omongin, gitu ya. Nah, berarti sekarang saatnya lo memahami itu sebenarnya yang benar bagian mana, kenapa dia masih bertahan sampai itu yang susah kan? Itu yang susah. Tapi gue selalu ngelihat gini. Seringnya yang dibilang jelek sama kreatif itu adalah semua hal yang sifatnya craftsmanship. Oke. Yang kayak iklannya nari-nari doang gitu. Iklannya yang biasa banget gitu ya. Biasanya kayak gitu levelnya gitu. Tapi kalau misalnya secara turun temurun dia memang selalu kayak gitu secara company dan itu masih berjaya sampai sekarang, berarti emang terbukti berhasil. Emang segmennya itu. Berarti as a kreatif, ya gue bilang ya ilmu aja belum nyampe. Oke. Mungkin lu belum memahami kenapa yang kayak gitu works. Tadi Bro Untung sempat ngomong gitu, karena gue pernah ke brand dan saat ini juga gue konsultan di salah satu brand gitu ya. Jadi gue cukup bisa memposisikan diri lah ya. Ada saatnya kita ngomong performance. Ada saatnya kita ngomong ini bikin iklan bukan untuk diomongin, tapi untuk ngebuat pas orang pertama ngelihat kayak, ada nih kayak gini, gue segera ini ada banyak ya tipe-tipe yang kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya idealis atau enggak, menurut gue jadi kreatif harus idealis. Dalam hal berkaryanya. Ini contoh ya. Komposisi gambar ini cakep karena ada warna merah, ada warna hitam, ada warna apa. Nih, ini komposisinya dia ditempatkan seperti ini dan lain-lain. Terus suatu hari gini, saya nggak suka warna merah. Ada kayak gitu. Tendensi seorang kreatif adalah ya udah take out aja merahnya, gitu kan. Padahal dengan kita melakukan itu runtuh semua tuh komposisinya. Ini gue ngomong analogi. Jadi lebih baik kita memahami dia, lu maunya apa?
Apa dulu yang lu mau? Semua checklistnya udah kepenuhin. Oh dia tuh pengennya gini. Ini yang nggak boleh gini. Terus kita berkarya dari itu. Jadilah idealis di sana. Oh ini digeser gini, nggak bisa. Karena kalau digeser ini akan merusak komposisinya gitu. Oh ini berarti balik lagi ke brief yang harus ada limitasinya tadi ya? Iya. Gue sampai ngomong gini lah sama anak-anak gitu ya. Balik ke statement di awal. Kita dibayar bukan untuk mengiyakan apa kata lu. Nah itu dia. Kita dibayar untuk kasih tahu yang benar seperti ini. Tapi iya atau enggak, ya udah bebasin. Nah, ada beberapa hal, benar tadi lu bilang, ada beberapa hal yang kita bisa debat secara, bukan debat, kita bisa ngasih suggestion-nya secara ini itu yang benar gini, gitu. Karena ini gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang apa ya di mata gue nggak asik aja sih gitu, nggak enak aja sih gitu. Itu kan udah berat ya kalau kayak gitu ya. Itu udah kayak udah deh nggak usah didebat gitu ya. Nggak apa-apa. Nah balik ke yang tadi ya, yang kayak kalau dari awal brand ini memang gayanya seperti ini dan dia masih berdiri sampai sekarang, oke. Ya udah berarti nggak ada yang salah. Berarti kita yang salah. Kita yang gagal memahami kenapa ini dia mau gitu dan terus ada gitu kan. Cuma majority ini karakter dari sebuah brand itu sangat ditentukan dari either foundernya, either CEO-nya atau C-level yang ada di sana. Jadi kalau kebanyakan mereka gayanya semuanya jester gitu ya, semuanya gayanya kita mau gini, itu akan sangat berpengaruh dari apa yang mereka request terhadap iklan. Jadi biasanya yang gue lakuin kalau pertama kali ini belum pernah ketemu lah sih gitu, pertama kali ketemu untuk briefing atau apa, gue coba lihat ini karakter orangnya kemana ya, ini gayanya gini. Oh, jadi bukan kita mau pleasing mereka, bukan, berusaha ngerti karena most likely semua hal yang dijalankan secara karakter dari brandnya itu akan ngikut seperti gaya mereka. Gitu. Jadi penting juga untuk ngerti ini karakternya sebenarnya kayak apa. Sangat. Oke. Tapi gue pengen garis bawahin yang poin lo bahwa kita harus mengerti bisnis. Menurut gue tuh nggak banyak nih relationship antara marketing sama brand partner kayak begitu. Hire saya, Bu. Ternyata itu tujuannya. Coba nomor teleponnya berapa? Nanti baca sini ya. Soalnya gini, gue kan gue salah satu marketer yang bukan datang dari background kreatif. Jadi gue punya vocabulary yang limited when it comes to creative language gitu ya. Gue selalu pengen punya brand partner yang bisa mentranslate marketing objektif gue ke dalam kreatif idea. Soalnya kadang-kadang suka beda nih gitu. Bahkan contoh gampangnya aja deh ya. Pada saat kita bikin TVC, lagi ngomongin audio, itu tuh yang bunyinya cek, gue nggak tahu apa namanya gitu, ya kan? Tapi apa sih cek apalah gitu, kerencengan atau apalah gitu, tapi gue nggak tahu namanya apa. Dari hal sesimpel itu aja menunjukkan bahwa kita punya limitasi dalam hal mentranslate bahasanya kita sebagai orang non kreatif menjadi kreatif output gitu. Dan menurut gue marketing sama tim brand sama tim kreatif tuh kerjanya harus kayak begini. Harusnya. Makanya kenapa kita selalu menyebut bahwa mereka adalah brand partnernya kita. Makanya kenapa kita pengennya ya kalau gue punya KPI market share atau brand health ranking, lu juga dong. Dan orangnya. Baiklah. Tapi maksudnya bukan berarti kita cuma ngasih KPI itu tanpa ngasih clue atau ngasih bantuan apa-apa. Yuk kita immersion bareng. Nih loh hasil market share-nya. Nih loh ini. Walaupun sebenarnya 7 piece-nya itu nggak selalu semuanya dihandle oleh creative partner. Tapi kan ada 1 P yang akan dihandle, which is itu adalah proposition yang akan ditranslate menjadi apapun kreatif outputnya gitu. Dan bukan cuman karena investmentnya yang gede, tapi memang ketika kita bikin produk, tapi catatannya produknya harus oke ya. Harus oke. Kalau produknya oke, produknya nggak oke, communication lo crap, apalagi kan? Produk lo nggak oke aja, communication lo cakep banget belum tentu. Gitu. Tapi catatannya tetap gue setuju banget produknya harus oke. Nah produk yang oke ini kan kita sebagai marketer tuh butuh, kita nggak pernah bisa
menghasilkan semuanya sendiri. Untuk bikin communication aja kita butuh creative partner. Nah kita butuh partner yang bisa mentranslate bahasanya kita, supaya akhirnya si KPI yang bareng-bareng ini bisa, yuk kita bareng-bareng ke sana untuk achieve bareng-bareng gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak piece yang lainnya yang gak akan dikerjakan oleh kita dan creative partner gitu sih. Oke. Andre, masih seru nih sebenarnya. Cuma sepertinya kita butuh mengakhiri. Tapi gini, kalau sebagai penutup ya, gue penasaran. Ini sebenarnya kita bertiga lah, masing-masing mungkin punya kesimpulan. Definisinya kreatif tuh kalau gitu apa? Di konteks ini, kalau lu diminta untuk membuat definisi kreatif, dan itu sesuatu yang nature atau nurture atau gimana sih? Wah, berat. Penutupnya lagi. panjang kan? Iya, panjang Nggak banget. apa-apa, silakan. Ini Penutupnya kayaknya boleh kita panjang. harus mikir another 1,5 jam lagi. Oke, di semua bidang, gue tidak percaya sama yang namanya bakat. Oke. Nggak percaya. Oke. Tapi yang gue percaya, ada beberapa orang yang secara tidak sadar hidup di dalam sebuah tempat atau kondisi yang ngebuat dia secara tidak sadar mendukung apa yang akan dia kerjain, dan itu yang disebut dengan bakat. Oke. Contohnya gini, ini contoh ya. Ada orang tidak pernah mengenal dunia sepak bola, tapi dari kecil sampai besar dia hidup sama, sama bapaknya atau sama ibunya, kemana-mana jalan kaki, sehingga otot kakinya kuat. Oke. Tiba-tiba dia diperkenalkan nih sama dunia sepak bola, gitu ya. Udah punya modal. Lu udah punya modal yang berbeda dari anak-anak lain. Walaupun abis itu lu harus ngasah skillnya untuk menggiring bola, nendang, skill apanya ya, skill bermain bolanya. Tapi secara otot dan lain-lain lu akan lebih kuat daripada anak-anak yang lain. Nah, ini makanya definisi gue akan bakat tuh kayak gitu. Enggak, gue nggak percaya itu tiba-tiba lu berbeda sendiri gitu ya. Enggak. Tapi lu secara tidak nyadar ke sana. Demikian juga di dunia kreatif. Jadi akan jauh lebih mudah untuk orang-orang kreatif itu dimulai dari manusia-manusia yang kepo. Akan lebih mudah. Jadi orang-orang yang kayak penasaran gitu sama sesuatu, penasaran, gue belum pernah nonton konser itu Jack gitu, itu di mana? Itu di atas, men. Nyobain yuk gitu. Akan lebih mudah untuk orang-orang ini bisa banyak stimulus referensi dan lain-lain. Make sense. Kalau definisi apa? Definisi kreatif ini bisa beda-beda, tapi ini versi gua. Creativity itu kalau dalam very simple term, gampang kok. Kemampuan lu untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan lu untuk menyelesaikan masalah. Banyak yang bilang kalau kayak gitu nggak usah yang unik dong. Depend. Karena tiap masalah itu akan evolve. Ketika lu menyelesaikannya dengan kayak gitu-gitu aja, berarti lu nggak nyelesain masalah. Gitu apa ini? Jadi dengan masalah yang evolve terus, maka lu membutuhkan problem solving yang berbeda-beda terus. Gitu. Jadi ya kemampuan lu untuk menyelesaikan masalah. Ibu Ina gimana? Pertanyaan pertama, tadi pertanyaan apa? Definisi satu, terus kedua kreatif itu nature or nurture. Yang kedua dulu kayaknya. Iya kan. Nyambung sebenarnya sama jawabannya Andre. Gue juga nggak percaya kalau segala sesuatu nggak bisa dipelajarin. Betul. Gitu. Dan gue nggak percaya ada orang yang bego di dunia ini. Selama dia punya willingness. Mungkin willingness ini nanti akan berkaitan dengan passion. Contohnya, gue soalnya ngelihat banget nih di kantor. Ada orang yang memang passionnya communication, jadi dia ngulik terus. Sehingga matanya jadi lebih tajam. Atau contohnya waktu gue sekolah, gue tuh pelajaran keterampilan tuh nilainya selalu jelek. Sementara gue ngeliat teman gue, kok gambarnya bagus banget sih dan segala macam. Setiap kali ada pelajaran jam kosong, dia selalu gambar. Berarti kan sebenarnya dia exercise terus ya. Berarti kan dia belajar terus. Sementara gue mungkin cuman sebulan sekali gitu ya. Gue mau nyontek gambarnya dia. Of course gambar gue gak akan lebih bagus daripada gambarnya dia karena dia exercise terus. Jadi dari situ gue merasa, oh begitu ada willingness, menurut gue tuh kemampuan kita tuh bisa mempelajari semuanya. Termasuk kreatif. Gitu. Terus definisi kreatif. Mungkin ini berhubungan dengan
marketing gitu ya. Kita selalu berangkat dari bisnis objektif, terus kemudian translate ke dalam marketing objektif. Tapi marketing objektif ini kalau kita omongin sama konsumen gak akan ngerti mereka. Oleh sebab itu kita butuh translation ke dalam output kreatif yang bisa dimengerti oleh konsumennya kita. Mungkin kalau dalam limitnya kan tadi soalnya kreatif brief harus ada limitnya ya. In this case limitnya adalah marketing gitu. The way kita sell our products lewat communication. Nah menurut gue kreatif adalah output dari translation of marketing objective. Sehingga bisa dimengerti oleh target konsumennya kita. Jadi kreatif yang membuat itu lebih simpler, lebih consumer language gitu. Karena bahasa marketingnya atau bahasa bisnisnya terlalu kompleks untuk diomongin ke konsumen. Gitu sih. Oke. Kalau dari Bapak host, gue tadi lo mikir, lo ngobrol, gue sebenarnya juga mikir sih. Tapi gini, yang gue jawab yang kedua dulu. Yang kedua nih agak gampang jawabnya karena pas banget baru kemarin gue ketemu 2 orang teman yang memang psikolog. Terus kita ngomongin soal ini nature dan versus nurture. Ternyata memang di dunia psikologi itu diskusi yang belum selesai. Jadi belum ada kesimpulannya. Ada 2 kubu, ada yang bilang ada bakat, ada yang bilang enggak ada bakat gitu ya. Tapi kalau gue punya beberapa, mungkin gak semua ya, gue gak mengeneralisir, tapi ada beberapa hal yang gue percaya ada faktor bakat. Karena contoh apa, gue belajar behavioral science, terus habis itu di situ ngomongin soal empathy. Nah itu udah ada buktinya bahwa orang-orang yang berempatinya tinggi itu ada hubungannya sama struktur otak. Jadi ada satu bagian di otak namanya septum area yang itu orang yang septum areanya besar itu empatinya lebih besar gitu. Tapi bakat itu tuh cuma, kalau analogi gue bakat itu tuh kayak gentong. Jadi semakin gede bakat lo, gentong lo semakin besar. Tapi isinya tetap kosong atau isinya sedikit. Nah isinya itu ya dari nurture itu tadi, dari latihan. Jadi bakat itu tidak menentukan, tidak jadi blockers. Artinya kalau lo nggak berbakat bukan berarti itu habis itu lo nggak bisa. Cuma mungkin ketika lo berbakat, lo latihan sedikit, penuhnya lebih cepat dan penuhnya lebih gede karena gentongnya lebih gede. Sementara yang nggak berbakat ya lo butuh effort lebih lah ya. Tapi make sense juga tadi penjelasan Andre, ya ada faktor ya bisa jadi nurture-nya itu yang harus dipahami. Nurture-nya itu nggak harus conscious nurture. Artinya memang gue memang secara ini belajar, enggak, tapi juga didukung dengan jalan hidup lah kasarnya gitu. Lo dibesarin di keluarga kayak apa itu kan membentuk pola pikir lo. That's why makanya kan kalau kita belajar leadership selalu diingetin untuk jangan fokus untuk jangan terlalu terobsesi untuk merubah behavior orang, karena behavior itu sudah nempel dari bentukan yang dia dapat dari jalan hidupnya. Nah kalau ngomongin kreatif, sepakat juga sama Andreas bahwa kreatif adalah tentang mencari solusi ya, tentang solving problem. Tapi mungkin gue tambahin ada satu quote yang dulu gue kan pernah di kreatif ya, terus gue mencari gimana sih caranya jadi kreatif, terus cari sana sini ada satu jawaban yang cukup memuaskan dari buku The Art of Writing Advertising yang nulis itu Ogilvy, Leo Burnett sama si Bill Bernbach yang punya agensi DDB. Si Bill ini yang bilang bahwa quote yang gue sukai dan gue pegang sampai sekarang, the rule of creativity is no rule. Jadi ketika lo ada polanya, ada ininya, ya lo nggak kreatif lagi, jadi predictable. Ketika predictable nggak kreatif kan dari create ya. Ketika lo mengulang, lo tidak create lagi, jadi lo nggak kreatif lagi. Jadi memang ya harus selalu ada yang baru, walaupun nggak harus totally 100% baru ya. Begitu kurang lebih. Luar biasa nih orang-orang kreatif. Thank you Pak Andreas. Sama-sama loh. Sudah datang di podcast ini. Mengundang di sini. Jangan kapok-kapok, jangan lupa invoice-nya nanti dikirim ya. Iya, tadi build ini banyak banget. Gue tuh sebenarnya tadi mau nanya. Mau nanya satu lagi. Jangan, mending kita kirimin invoice. Mau nanya satu lagi. Siapa klien yang paling susahnya? Oke, anyway, thank you semuanya. Selalu saksikan Insighty di channel kesayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.